Selamat pagi, siang, ataupun sore, ataupun juga malam bagi Pak Nudu dan juga asisten dosen sekalian. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok F1 akan mempresentasikan terkait dengan produk berjudul Adjustable Footrest. Dan di sini kami beranggotakan 4, ada Moses, terus ada Okin, Kesha, dan juga saya sendiri Arya. Kemudian selanjutnya di sini pertama kita akan membahas terkait dengan kerangka besar presentasi, yang mana ada 6 poin yang akan kami sampaikan. Poin yang pertama adalah rumusan masalah, dilanjut kebutuhan penting desain, ketiga konsep alternatif yang tidak terpilih, kemudian konsep akhir, desain rinci, dan yang terakhir adalah ringkasan. Untuk yang pertama adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah produk kita adalah pekerja kantoran yang dominan berada pada posisi duduk di kursi dalam jangka waktu yang cukup panjang. Kondisi pekerja tersebut apabila terus-menerus diam dalam kondisi duduk di kursi, jelas akan membuat kurang nyaman khususnya pada bagian kaki. Berdasarkan brainstorming, adjustable footrest merupakan produk yang tepat. Tidak hanya memberikan kenyamanan, tetapi praktis dan fleksibel, dan juga mudah disimpan. Ada 4 poin penting terkait kebutuhan penting desain. Yang pertama, memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya, tetapi harganya tetap terjangkau. Yang kedua adalah memiliki ketahanan yang baik dengan umur pakai yang cukup lama. Jadi perkiraan kami sekitar 4-7 tahun. Kemudian memiliki tampilan yang menarik dan ukurannya disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi menyesuaikan ukuran kaki pada manusia. Kemudian yang terakhir adalah memiliki tampilan yang menarik dan unik dengan ukuran dan berat yang disesuaikan dengan kebutuhan. Selanjutnya kita masuk ke poin terkait konsep alternatif yang tidak terpilih. Jadi berdasarkan dari pemaparan yang telah dilakukan oleh praktikan, itu terdapat 81 kemungkinan yang memang didapatkan dari alternatif tabel. Nah, di sini yang alternatif yang tidak terpilih itu terkait dengan material kerangka besi yang dihubungkan dengan kayu, kemudian alternatif keseluruhan terkait penggunaan kerangka besi yang dihubungkan dengan pin plastik, kemudian ada pun juga material kayu yang dihubungkan dengan pin plastik, kemudian seluruh alternatif terkait material kerangka plastik yang dihubungkan dengan pin kayu, dan seluruh alternatif dengan material kerangka plastik yang dihubungkan dengan pin penghubung baut. Lalu terdapat konsep akhir, yaitu ciri dan corak atau fitur utama pada desain. Ada 4 poin. Poin yang pertama, dapat di-adjust atau diatur sudutnya dan ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan oleh pengguna. Yang kedua, menggunakan breathable foam sebagai alas pada pijakan kakinya untuk menambah faktor kenyamanan. Poin yang ketiga, menggunakan anti-slip rubber agar produk tidak mudah bergeser. Dan poin terakhir, menggunakan material kerangka dari kayu jati Belanda dan menggunakan pin penghubung baut agar materialnya lebih kuat dan kokoh. Kemudian untuk alasan pemilihan desain, jadi yang pertama adalah material kayu yang dihubungkan dengan pin penghubung baut memiliki karakteristik yang sama-sama kuat sehingga akan sesuai apabila digunakan bersamaan. Kemudian anti-slip rubber yang digunakan akan mampu untuk menjaga footrest tersebut agar tidak mudah bergeser. Kemudian menggunakan breathable foam sebagai fitur pada pijakan kakinya. Jadi membuat pengguna dapat merasa nyaman karena alas kakinya empuk dan bentuknya dapat menyesuaikan dengan bentuk kaki pengguna. Nah, berikut salah satu bentuk assembly dari footrest yang kelompok kami buat. Jadi memang sedikit cukup terlihat hampir mirip dengan apa yang nanti kelompok tunjukkan secara real atau hasil eksperimen yang akan disampaikan. Nah, kemudian di sini ada sedikit foto-foto terkait dengan bagaimana kelompok kami membuat footrest tersebut, dan berikut ada.
Dan berikut merupakan detail dari desain rinci pandangan mulai dari pandangan depan, samping, dan pandangan belakang. Lalu untuk hasil analisis eksperimen dan model, yang pertama analisis terlebih dahulu, yaitu menggunakan material kayu dengan mempertimbangkan sifat mekanisnya seperti kekuatan tarik, kekuatan tekan, dan kekuatan lentur. Lalu dimensi produk yang disesuaikan dengan ukuran kaki dan jarak telapak kaki. Titik berat dan pusat massa pada produk agar kerjanya optimal. Lalu untuk hasil eksperimen, kayu dipotong terlebih dahulu, lalu direkatkan menggunakan lem kayu, dan dihaluskan menggunakan kikir dan amplas. Lalu untuk model, memiliki dimensi yang sesuai dengan SolidWorks, lalu memiliki fitur-fitur sesuai dengan SolidWorks seperti breathable foam, anti-slip, dan dapat di-adjust ketinggian serta sudutnya. Kemudian untuk ringkasan secara keseluruhan, jadi ada 3 kelebihan pada produk footrest yang kami desain. Yang pertama adalah footrest ini dapat di-adjust sudut dan ketinggiannya sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian papan pijakan kakinya itu empuk karena menggunakan breathable foam dan tidak mudah bergeser karena menggunakan anti-slip. Terus sasaran performansinya, jadi dia memiliki tinggi yang mencapai 15-20 cm, dapat diatur sesuai dengan kebutuhan penggunanya. Kemudian memiliki lebar yang mencapai 35 cm dengan panjang 43 cm, dan kemiringannya dapat diatur hingga 45 derajat. Kemudian untuk strategi kompetisi final, mampu untuk mengurangi kelelahan pada pekerja sehingga menjadi lebih nyaman pada saat bekerja, khususnya pada bagian kaki. Melalui kelebihan-kelebihan footrest yang telah disebutkan sebelumnya, tetapi tetap memiliki harga yang terjangkau dengan daya tahan yang baik. Berdasarkan dari kesimpulan yang memang udah 2 praktikan sebelumnya katakan, memang bisa secara sederhana dikatakan bahwa produk itu, memiliki dimensi yang persis seperti SolidWorks. Namun demikian juga, ada beberapa hal yang memang kurang bisa dibuat sama, mengingat memang keterbatasan dari alat dan juga kemampuan dari praktikan sendiri. Misalkan, terkait dari titik pasnya untuk mengebor, kemudian dari segi ketebalan maupun konsistensi dari kayunya itu sendiri, dan juga, beberapa detail-detail kecil lain yang memang mungkin tidak akan sama persis dengan SolidWorks. Namun demikian, itulah usaha dari kelompok kami dan juga beberapa bantuan dari asisten dosen, dan sekiranya sekian presentasi yang dapat kelompok F1 sampaikan. Terima kasih. Dadah.